Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvandi Ramadan. Saya dari kelas Manajemen 19E NPM 1941157. Saya akan mempresentasikan sebuah hasil kerja kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis yang dialami suatu perusahaan. Faktornya itu ya faktor legasi itu seperti besaran nominal tuntutan atau gugatan yang diajukan, besar kerugian yang dialami oleh suatu perusahaan karena suatu putusan dari pengadilan, dasar dari gugatan yang terjadi dan pihak yang tergugat atau menggugat. Dan yang terakhir, kemungkinan timbulan gugatan yang serupa. Faktor yang kedua yaitu faktor kelemahan perikatan, seperti tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian, ketidakcukupan dokumen pendukung terakhir perjanjian yang dilakukan, terdapat kelemahan klausa perjanjian. Yang keempat, pembaruan dan tinjauan dari pengguna standar perjanjian oleh perusahaan dan pihak independen. Yang kelima, pemahaman para pihak terkait dengan perjanjian. Yang keenam, penggunaan pilihan hukum atas perjanjian yang diadakan. Dan yang terakhir, tidak dapat dilaksanakan suatu perjanjian. Faktor ketidakadaan atau perubahan undang-undang. Yang pertama, jumlah dan nilai nominal dari total produk perusahaan yang belum diatur oleh peraturan undang-undangan. Dan yang kedua, penggunaan standar perjanjian yang belum diginikan walaupun telah ada perubahan best practice atau peraturan perundang-undangan. Penerapan manajemen risiko hukum. Penerapan manajemen risiko hukum yaitu pengawasan aktif Dewan Komisaris dan reaksi, kebijakan prosedur dan penetapan limit, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantau, dan pengendalian. Di sini saya akan menjelaskan sebuah manajemen risiko kepatuhan. Pengertian risiko kepatuhan yaitu risiko akibat suatu perusahaan tidak mematuhi peraturan undang-undang dan ketentuan yang berlaku. Bentuk dari risiko kepatuhan yaitu ketidakmampuan perusahaan memenuhi aturan pajak dan otoritas lainnya, dan sumber-sumber risiko kepatuhan. 1. Jenis dan disignifikasikan pelanggaran dilakukan, cakupannya terhadap pelanggaran ketentuan yang berlaku dan komitmen kepada pemegang otoritas. Yang kedua, frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau track record kepatuhan perusahaan, yaitu frekuensi bersifat historis dengan melihat tren kepatuhan perusahaan selama 3 tahun terakhir. Ketiga, pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu, yaitu hal ini terjadi karena aktivitas ekspor dan impor yang harus memenuhi standar yang berlaku umum. Tujuan utama risiko kepatuhan. Tujuan utama risiko kepatuhan yaitu untuk memastikan proses manajemen risiko dapat meminimalkan dampak negatif dari perilaku perusahaan yang melanggar standar yang berlaku secara umum dan peraturan undang-undang yang berlaku. Penerapan manajemen risiko kepatuhan yaitu pengawasan aktif Dewan Komisaris dan reaksi. Yang pertama, memastikan bahwa manajemen risiko kepatuhan dilakukan secara terintegrasi dengan manajemen risiko lainnya. Yang kedua, sumber daya manusia di satuan kerja kepatuhan dilarang ditempatkan pada posisi yang menghadapi konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab fungsi kepatuhan. Dan yang ketiga, organisasi manajemen risiko kepatuhan memiliki tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing satuan kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan. Dan selanjutnya, kebijakan prosedur dan penetapan limit. Yang pertama, strategi manajemen risiko. Strategi manajemen risiko merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari perusahaan. Yang kedua, tingkat risiko yang akan diambil dan risiko. Seperti perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku baik tulisan maupun jiwa dari ketentuan tersebut. Dan ketiga, kebijakan dan prosedur. Perusahaan harus menyusun kebijakan dan prosedur yang telah sesuai dengan standar yang berlaku secara umum. 4. Limit. Perusahaan harus menetapkan limit risiko kepatuhan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil. Selanjutnya, identifikasi risiko kepatuhan. Identifikasi risiko kepatuhan ada 2. Yang pertama, jenis dan kompleksitas kegiatan perusahaan. Kedua, jumlah dan materialis ketidakpatuhan perusahaan terhadap prosedur intern. Selanjutnya, pengendalian risiko kepatuhan.
Perusahaan memastikan kantor cabang luar negeri memiliki tingkat kepatuhan terhadap undang-undang di negaranya. Sistem informasi manajemen risiko kepatuhan. Yang pertama, 1. Ekspor risiko kepatuhan. Kedua, kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta penetapan limit. Dan yang ketiga, realisasi pelaksanaan manajemen risiko aspek risiko kepatuhan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Selanjutnya, sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern itu yaitu perusahaan harus memiliki sistem pengendalian intern untuk risiko kepatuhan, memastikan tingkat respon perusahaan terhadap penyimpangan standar yang berlaku secara umum, ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Sekian dari penjelasan saya tentang materi manajemen risiko. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.